Di sebuah desa terpencil di pegunungan Jawa, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa seringkali mendengar alunan musik yang sayup-sayup terdengar dari arah hutan di kaki bukit. Konon, alunan musik itu adalah ulah dari makhluk halus yang menghuni pohon beringin tua yang berdiri angkuh di tengah hutan tersebut. Adalah Sari, seorang gadis tangguh berusia 20-an, yang memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Sari dikenal berani dan skeptis terhadap cerita-cerita tahayul. Malam itu, dengan ditemani bulan yang mengintai di balik awan tebal, Sari memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan itu meskipun ia hanya berbekal sebuah senter dan tekadnya saja. Langkah Sari pelan tapi pasti. Setiap derap kakinya membuat dedaunan kering yang berserakan di tanah di sekitarnya berbunyi. Angin mendesir lembut, membawa aroma lembab khas hutan yang bercampur bau kayu lapuk dan bunga liar. Semakin dalam Sari melangkah, semakin gelap dan jelas pula alunan musik itu terdengar. Dalam benak Sari terlintas bahwa sepertinya alunan musik itu bukan berasal dari instrumen modern, melainkan suara gamelan yang dimainkan dengan begitu merdu, sehingga membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar aneh. Saat Sari akhirnya tiba di dekat pohon-pohon beringin, tubuhnya tersentak oleh pemandangan yang tak terduga. Di bawah sinar bulan, terlihat sekelompok sosok berbusana tradisional sedang menari mengelilingi pohon. Ia tidak menyangka ternyata ada banyak orang di hutan itu. Ia lalu berpikir untuk mendekati orang-orang itu. Namun ketika jaraknya semakin dekat dengan sekelompok orang-orang itu, ia sadar mereka bukanlah manusia melainkan ruh. Ruh-ruh tersebut tampak asyik tenggelam dalam tari-tarian dan irama musik, seolah tak menyadari kehadiran Sari. Ketegangan memenuhi udara saat Sari menyadari bahwa dia tak bisa bergerak. Suara musik semakin mengusik kesadarannya, menghipnotisnya dalam tarikan dunia lain. Dengan segenap keberanian, Sari berusaha melawan daya tarik itu, memanggil kembali kesadarannya untuk berpikir jernih. Suasana di hutan itu membuatnya ingin segera meninggalkan hutan. Kabut mulai menutup pandangannya dan daun-daun pun mulai berterbangan. Sari berusaha keras untuk menggerakkan kakinya, namun tiba-tiba sesosok makhluk halus itu menatap langsung ke arahnya. Mata sosok itu bersinar dengan cahaya yang tak wajar, seolah membakar pandangan Sari yang ketakutan dan berusaha untuk lari. Namun, alih-alih berlari, Sari secara tak sengaja menjatuhkan sesuatu dari sakunya, sebongkah kecil tanah yang sebelumnya dia ambil dari luar desa sebagai kenang-kenangan. Lalu tiba-tiba bunyi gamelan lenyap, dan para sosok menghilang seperti kabut disapu angin. Pohon beringin kembali sunyi, berdiri kokoh tanpa jejak makhluk halus. Dengan nafas terengah, Sari melangkahkan kakinya dengan cepat. Ia ingin meninggalkan hutan itu. Saat Sari keluar dari hutan, dengan jelas terlihat malam itu adalah malam bulan purnama. Sari menatap pohon-pohon di sekitarnya. Ia bersyukur pohon-pohon beringin besar itu sudah jauh dari tempatnya berada. Ia lalu berhenti sejenak dan mengembuskan nafas lega. Ia berpikir situasinya sudah aman. Namun, setiap malam Jumat Kliwon setelahnya, dia masih bisa mendengar alunan musik itu dalam mimpinya, mengingatkannya bahwa ada dunia lain yang sama nyatanya, menunggu dalam gelap dan dalamnya hutan di pegunungan Jawa.